Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Hidayat, mahasiswa Pascasarjana STIA Banten. Dalam hal ini ingin mencoba menguraikan, menjelaskan tentang budaya organisasi sebagai bagian daripada tugas mata kuliah teori dan aplikasi organisasi. Nah, dalam paparan ini saya akan berusaha menjelaskan apa itu budaya organisasi dan contoh-contoh dari sebuah budaya organisasi di sebuah perusahaan di mana perusahaan ini memiliki budaya yang sudah cukup kuat. Teman-teman, apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi itu adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Jadi sistem dan makna ini menjadi kunci ya, norma bersama untuk meraih satu tujuan bersama. Kemudian bagaimana sih menurut ahli budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi itu didefinisikan oleh ahli lainnya, misalnya seperti Edgar Schein, bahwa budaya organisasi adalah sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika mereka belajar dan beradaptasi untuk mengatasi masalah eksternal dan internal dengan segala pertimbangan yang ada. Nah, nilai-nilai pelajaran yang didapatkan dari proses adaptasi tersebut nantinya menjadi pola-pola asumsi dasar yang diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, mengambil keputusan, serta menghadapi segala tantangan yang ada. Lalu selain itu juga dijelaskan oleh ahli lainnya seperti Kurzweil dan Lodge juga mendefinisikan bahwa menurutnya budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Nah, itu kira-kira teman-teman beberapa definisi secara umum dan atau yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Lalu apa saja sih karakter dari sebuah budaya organisasi? Nah, budaya organisasi ini memiliki beberapa karakter. Seperti misalnya yang pertama adalah mendetailkan. Jadi bila ada masalah ini diidentifikasi, dirinci, didetailkan gitu. Kemudian yang kedua adalah inovasi dan risiko. Bahwa satu proses pengembangan ya, sistem dan teknologi ini menjadi kekuatan untuk dapat dikembangkan. Dan tentu saja di setiap segala upaya inovasi itu selalu ada risiko. Yang ketiga, stabilitas ya. Yang ketiga, stabilitas ini adalah sebuah karakteristik budaya organisasi. Jadi kalau organisasi itu memiliki budaya ya biasanya menuju arah atau memiliki karakter stabil. Jadi stabil sistem kerjanya,
pangsa pasarnya, keuangannya begitu, pelayanannya. Kemudian agresif, jadi tidak menunggu, ya, tidak menunggu tapi agresif, menjemput, memberikan pelayanan cepat. Gitu. Ya. Yang kelima adalah team oriented. Nah, salah satu dari karakter sebuah organisasi yang memiliki budaya itu adalah tadi bahwa tujuan menjadi tujuan bersama, ya, dan tim memiliki tanggung jawab bersama. Gitu. Dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya, ini betul-betul memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat menggolkan satu tujuan bersama. Tentu saja yang keenam adalah memiliki manfaat, ya, atau bermanfaat. Ini adalah salah satu karakter daripada budaya organisasi. Nah, teman-teman, dalam hal ini saya akan mencoba mengambil satu contoh perusahaan yang menurut saya sudah memiliki budaya organisasi yang cukup kuat, yaitu perusahaan PT Gojek Indonesia. Nah, perusahaan PT Gojek Indonesia ini yang saya amati, mereka mengembangkan satu organisasi yang memiliki budaya. Yang pertama kecepatan, yang kedua dampak sosial, yang ketiga inovasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan? Bahwa setiap ada pekerjaan, ya, atau ada proyek, atau ada pesanan, atau ada permintaan, itu mereka harus lakukan dengan cepat, ya, untuk dapat dapat sampai dan atau dapat langsung dinikmati oleh konsumernya, gitu ya. Itu yang pertama adalah bahwa Gojek ini mengandalkan satu kecepatan. Yang ketiga adalah yang kedua adalah bahwa Gojek ini membangun budaya organisasi yang dimana organisasi ini harus memberikan dampak sosial, gitu ya. Apa maksudnya dampak sosial di sini? Artinya bahwa Gojek memang menginspirasi, ya, menginspirasi masyarakat, gitu. Bahwa dampak sosial di sini, bahwa Gojek memang memberikan inspirasi buat masyarakat, itu yang pertama, gitu. Yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri, artinya mereka tidak hanya sudah untung begitu, sudah kapan saja barang itu nyampe gitu. Tapi begitu mereka mendapat satu proyek atau pesanan atau apa begitu, mereka selalu tepat waktu untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, ya, kepada konsumernya. Itu artinya tidak mementingkan diri. Kemudian yang ketiga adalah berbasis data. Jadi apa yang Gojek lakukan adalah berbasis data. Artinya bila ada pesanan atau ada orderan atau ada permintaan, ya kan, mereka lakukan itu dengan sebaik-baiknya berdasarkan data yang masuk kepada mereka, karena itu pesanan itu masuk di dalam base data. Kemudian budaya organisasi yang ketiga adalah menurut saya inovasi. Nah, mereka ini dari waktu ke waktu, ya, melakukan beberapa inovasi, ya. Tadinya mereka membangun sebuah aplikasi untuk memberikan pelayanan kemudahan kepada consumer.
misalnya hanya di awal-awal tuh hanya Gojek saja ya. Lalu sekarang tuh ada terus berkembang ya. Kita bisa pesan lewat Gojek makanan ya, gitu, minuman, ada GoFood gitu ya. Gitu. Dari waktu ke waktu mereka melakukan satu inovasi itu. Tidak hanya itu teman-teman, bahwa Gojek juga terus melakukan inovasi seperti misalnya ada GoFulsa ya. Dulu kan nggak ada. Nah, ini salah satu contoh bahwa mereka terus melakukan inovasi itu. Ada GoFi ya, kita bisa melakukan pembayaran yang lainnya melalui GoFi dengan menyediakan fitur isi ulang ya, atau top up begitu. Jadi kita kalau beli apa saja bisa pakai GoFi atau uang elektronik kita yang tersimpan di dalam perusahaan Gojek ini atau aplikasi Gojek. Ada juga Gokar misalnya ya. Tidak hanya motor tapi juga ada mobil roda 4 ya. Kemudian ada Gosen, ada perusahaan lain misalnya ingin mengirim sebuah barang ya, membutuhkan jasa pengantaran ya. Nah, kita bisa memesan jasa pengantaran ini melalui pilihan fasilitas dari Gosen. Ada GoRide, ada GoMed. Jadi kalau kita butuh obat misalnya, kita bisa pesan lewat GoMed ini ya, GoMedical begitu. Ada GoTik, ada GoClub ya. Kemudian ingin belanja kebutuhan bahan pokok juga mereka mengembangkan, ada yang namanya GoMart, ada GoShop, ada kemudian juga bekerja sama dengan taksi yang lainnya, ada Go Bluebirds gitu ya. Ada juga GoSure, ada Go Tagihan ya. Tagihan listrik, tagihan telepon, ada Go Gift begitu. Lalu kita jika membutuhkan asuransi ada GoSure tadi. Lalu kemudian juga Gojek ini menyediakan juga layanan lainnya untuk memudahkan investasi, misalnya ada Go Investasi ya, lalu ada bus untuk pelayanan bus atau Go Transit misalnya. Nah teman-teman, apa yang saya sebutkan tadi adalah bagian daripada contoh inovasi tadi ya, bahwa perusahaan ini kalau ingin terus berkembang dan maju serta bertahan tentu harus menyiapkan satu inovasi yang handal gitu ya, yang kreatif, yang inovatif gitu ya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, satu contoh yang dapat saya jelaskan ya terkait dengan budaya organisasi, dan berikut dengan contoh perusahaan yang memiliki budaya organisasi. Dan jangan lupa teman-teman, artinya bila kita ingin membangun sebuah perusahaan tentu harus menyiapkan model budaya organisasi apa yang harus kita siapkan. Ya, seperti Gojek tadi ada kecepatan, ada dampak sosial, ada inovasi gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bahwa mari kita bangun sebuah budaya organisasi yang baik dan handal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.